mulai dibentuk, liga ini telah didominasi oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat, dan itu sudah nggak perlu diragukan lagi. Di luar orang Amerika, banyak pemain dari Eropa yang juga sukses besar di NBA, seperti Dirk Nowitzki, Pau Gasol, dan masih banyak lagi. Nah, tapi spinners tahu nggak? Sudah ada juga beberapa pemain asli dari Asia yang sudah bermain di NBA. Apakah mereka hebat banget? Ya, kalau mau dibilang sih nggak semua jago juga ya. Tapi inilah pemain Asia terbaik di NBA yang spin temukan. Ha Seong-jin. Ha Seong-jin adalah pemain Korea Selatan pertama dan satu-satunya yang pernah bermain di NBA. Dia didraft oleh Portland Trail Blazers di ronde kedua NBA Draft tahun 2004. Dengan ketinggian 2 meter 21 cm, Ha termasuk pemain terbesar di NBA. Bersama Trail Blazers, Ha bermain total 46 pertandingan selama 3 musim. Tetapi dia menghabiskan sebagian besar karir NBA-nya di Development League. Setelah itu dia memutuskan untuk kembali ke Korea dan bermain untuk liga profesional di sana. Rata-rata karir Ha Seong-jin di NBA adalah 1,5 poin dan 1,5 rebound per game. Yuta Tabuse. Yuta Tabuse adalah pemain asal Jepang pertama yang pernah bermain di NBA. Perjalanannya ke NBA tidak begitu mudah, apalagi dengan tingginya yang hanya 175 cm. Awalnya, Yuta bermain di NBA Summer League buat Dallas Mavericks. Lalu dia ikut training camp untuk Denver Nuggets, namun ditolak. Akhirnya dia bergabung dengan Phoenix Suns di tahun 2004. Dia mencetak 7 poin dalam pertandingan NBA pertamanya melawan Atlanta Hawks pada 3 November tahun 2004. Menjadi pemain Jepang pertama yang bermain dalam pertandingan musim reguler NBA. Namun, Yuta dilepas oleh Suns di pertengahan musim dan hanya bermain 4 pertandingan buat mereka. Yuta menjadi cover NBA Live 2006 edisi Jepang, walaupun dia tidak main satu game pun di musim itu. Hamed Haddadi. Hamed Haddadi adalah pemain Iran pertama yang bermain di NBA. Dia bermain selama 5 musim dan menghabiskan sebagian besar karirnya bersama Memphis Grizzlies dari tahun 2008 hingga tahun 2013 dan juga Phoenix Suns di tahun 2013. Pada tanggal 9 Maret tahun 2013, Haddadi mendapatkan 6 poin, 3 blok, dan 11 rebound dalam 28 menit, berkontribusi pada kemenangan 107-105 Suns atas Houston Rockets. Walaupun begitu, center satu ini tidak menemukan banyak keberhasilan di NBA. Jadi dia memutuskan untuk kembali bermain di Iran dan juga bermain di Cina sejak meninggalkan NBA. Zhou Qi. Zhou Qi adalah pemain Cina pertama yang didraft sejak 9 tahun. Dia didraft di overall pick nomor 43 oleh Houston Rockets di tahun 2016. With the 43rd pick in the 2016 NBA Draft, the Houston Rockets select Zhou Qi. Banyak orang-orang, terutama fans dari Cina, yang percaya kalau Qi bakal menjadi bintang Cina di NBA berikutnya. Tapi sepertinya Qi tidak bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Zhou Qi kesulitan untuk bersaing dengan Clint Capela dan Nene. Dia hanya bermain total 19 pertandingan untuk Rockets dan hanya memiliki rata-rata 1,3 poin dan 1,2 rebound per game. Qi sekarang telah balik di Cina dan bermain untuk Xinjiang Flying Tigers. Sun Yue. Dengan tinggi 2 meter 10 cm, Sun Yue memiliki badan yang relatif besar dan kesuksesan dia di Liga Cina membuat Lakers mendraft dia di urutan ke-40 di tahun 2007. Yue menghabiskan beberapa musim bersama Lakers dan bahkan berhasil menjadi bagian dari skuad juara NBA Lakers di tahun 2009. Dia menjadi pemain Asia kedua yang tidak melakukan apa-apa dan memenangkan ring. Setelah itu, Yue menghabiskan sebagian besar waktunya di D-League sebelum kembali ke Cina. Mengke Batir. Mengke Batir adalah salah satu pemain NBA Asia paling sukses dalam sejarah. Walaupun sebagai center Batir itu lambat dan tidak lincah, dia dikenal karena menggunakan ketebalannya yang luar biasa untuk screen dan kemampuan passingnya yang cerdas. Batir menghabiskan 3 tahun di NBA dan bermain untuk Denver Nuggets, San Antonio Spurs, dan Toronto Raptors. Dan bersama Spurs, dia menjadi pemain Asia pertama yang pernah memenangkan kejuaraan NBA, meskipun dia tidak memegang peran utama di kejuaraan mereka. Wang Chichi. Wang Chichi adalah pemain NBA pertama yang didraft dari Cina. Dia didraft oleh Dallas Mavericks di urutan ke-36 NBA Draft tahun 99. Keputusan yang mengejutkan banyak orang. Musim terbaik dia datang di tahun 2001, di mana dia bermain 55 pertandingan untuk Mavericks dan mendapatkan rata-rata 5,6 poin dan 2 rebound per game.
Wang menghabiskan 5 musim di NBA dan bermain sebagai center buat Mavericks, Clippers, dan Heat. Dia bermain 137 pertandingan dan mengoleksi rata-rata karir 44 poin dan 1,7 rebound sebelum kembali ke Cina. Yi Jianlian. Yi Jianlian digadang-gadang sebagai Asian Dirk Nowitzki atau the next Yao Ming. Power forward satu ini adalah salah satu pemain Asia paling berbakat yang pernah dilihat di NBA. Yi di-draft di urutan ke-7 oleh Milwaukee Bucks di draft tahun 2007. Namun sepertinya cedera dan penyesuaian yang buruk untuk gaya bermain NBA menghambat karir Yi di sana. Musim terbaiknya datang di musim 2009-2010 ketika Yi mendapatkan rata-rata 12 poin dan 7,2 rebound sebagai starter untuk skuad 1270 Nets. Setelah meninggalkan NBA, ia mencoba untuk kembali pada tahun 2016 dengan Los Angeles Lakers. Tetapi setelah beberapa pertandingan pramusim, ia meminta untuk dibebaskan oleh Lakers. Jianlian bermain 272 game di NBA dan mendapatkan rata-rata 7,9 poin dan 4,9 rebound per game. Omri Caspi. Omri Caspi adalah pemain dari Israel dan memiliki karir yang cukup sukses di NBA. Caspi di-draft di urutan ke-23 dalam NBA Draft 2009 oleh Sacramento Kings, menjadikannya orang Israel pertama yang di-draft dalam first round NBA Draft. Di musim rookie dia, Caspi dipilih untuk berpartisipasi dalam NBA All-Star Weekend Rookie Challenge. Dia menghabiskan 9 tahun di NBA dan bagian yang paling sukses dalam karirnya adalah dengan Sacramento Kings, di mana dia mendapatkan rata-rata 11,8 poin, 5,9 rebound, dan 1,4 assist per game. Caspi sekarang bermain di Maccabi Tel Aviv di Israel. Yao Ming. Yang satu ini kayaknya udah pasti ya, Spinners. Pemain Asia terbaik yang pernah main di NBA adalah Yao Ming. Yao Ming memiliki tinggi 231 cm, menjadi pemain ketiga tertinggi di NBA. Yao menghabiskan 9 musim penuh dengan Houston Rockets, dan dia menjadi pemain bintang untuk Rockets. Walaupun dia terus-menerus gagal mendapatkan gelar NBA, Yao bisa dibilang sebagai salah satu center terhebat di NBA pada saat itu. Sayangnya, cedera yang cukup konstan menghentikan Yao untuk memenuhi seluruh potensi yang dia punya. Walaupun begitu, Yao tetap menjadi Hall of Famer dan ambasador NBA terbesar di Asia. Gimana menurut Spinners? Memang pada saat ini tidak banyak pemain-pemain Asia yang betul-betul sukses di NBA. Menurut kalian, apa ya alasannya?